Hanya Dia yang paling tinggi, yang dapat merendahkan diri sampai menjadi yang terendah. Seluruh hidup Tuhan Yesus di bumi menunjukkan kepada kita bahwa Dia merendahkan diri sampai seperti ini. Ketika kita membaca keempat kitab Injil, kita melihat sebuah hidup yang merendahkan diri terbentang di hadapan kita. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita mengagumi dan menyembah Dia. Tuhan merendahkan diri dalam banyak aspek, tetapi aspek yang paling indah adalah Dia mau bekerja sama dengan makhluk ciptaannya dan menjadikan mereka Allah di dalam pekerjaannya. Dialah Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dengan firman-Nya Dia menciptakan segala sesuatu. Di balik firman-Nya ada kuat kuasa yang menggenapkan apa yang difirmankannya. Dalam menciptakan, Dia tidak memerlukan bahan baku dan asisten. Otoritasnya cukup untuk menggenapkan segalanya. Dalam menciptakan, Sang Pencipta tidak memerlukan rekan kerja dan perkakas kerja. Apa yang diperbuat Tuhan di bumi sungguh sangat menakjubkan. Dengan menggunakan 7 roti dan beberapa ikan yang dipersembahkan oleh para murid, Dia memberi makan 4.000 orang. Bila Dia dapat memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan, Dia pun dapat memberi mereka makan tanpa roti atau ikan. Sebagai gantinya Dia dapat menciptakan roti dan ikan. Baginya kedua hal itu sama mudahnya. Dia dapat melakukan segala jenis mujizat. Baginya, menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan atau melipat gandakan sesuatu yang sedikit itu sama mudahnya. Tetapi Dia merendahkan dirinya. Dia senang berbagi kemuliaannya dan bekerja sama dengan para murid-Nya. Dia mau untuk membawa umat-Nya masuk ke dalam pekerjaan yang Dia kerjakan. Dia tidak mau mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Dia berkehendak agar umat-Nya berpartisipasi dalam pekerjaannya. Dia mau umat-Nya mengerti bahwa ketika mereka mempersembahkan diri, taat kepadanya, dan percaya dalam pekerjaannya, Dia akan memakai mereka dan apa yang mereka miliki untuk menyatakan kemuliaannya. Betapa mulianya hal ini. Dia selalu ingin agar umat-Nya menyatukan diri dengannya. Ketika Dia berada di Betfage, dengan kuat kuasa penciptaan, bisa saja Dia menciptakan seekor keledai. Namun Dia senang bila murid-Nya mengambilkan keledai baginya. Dalam Matius 21 ayat 3 Dia mengatakan, Tuhan memerlukannya. Apakah Sang Pencipta benar-benar kekurangan keledai? Apakah Dia benar-benar membutuhkannya? Tetapi Dia sendiri yang mengatakan hal ini. Dia tahu sebelumnya bahwa ada seekor keledai yang sedang tertambat. Dia juga tahu bahwa keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Dan Dia juga tahu bahwa pemilik keledai itu akan menanyai para murid saat melepaskan keledai itu. Sehingga Tuhan sudah membekali dengan jawaban atas pertanyaan pemilik keledai. Ini adalah sebuah mujizat. Tetapi sikapnya yang merendahkan diri membuat Dia senang melakukan mujizat yang seperti ini. Dia senang memberi tugas para murid daripada melakukan mujizat menciptakan keledai. Hanya dengan berfirman, Dia bisa saja menciptakan keledai yang jauh lebih baik. Namun dengan penuh hormat kepada Tuhan kita dapat berkata bahwa Dia lebih memilih untuk melibatkan manusia. Dia senang melihat manusia turut berbagian dalam pekerjaannya di bumi. Dia mau merendahkan diri dan menerima persembahan diri manusia. Dia mau mengangkat manusia dan memberi manusia bagian di dalam pekerjaan Allah. Saat berkata, aku memerlukannya, seolah-olah seperti Dia sedang mengatakan,
bahwa keperluannya tidak akan terpenuhi bila pemilik keledai itu menolak untuk memberikan keledainya. Dia memiliki keperluan, dan dia ingin melihat manusia memenuhi keperluan ini. Dia memilih untuk menerima apa yang diperlukannya dari manusia, daripada melalui mujizat yang dilakukannya seorang diri. Bila umatnya setia memberi, dia akan menunggangi keledai dan masuk ke Yerusalem untuk menerima pujian hosana dari manusia. Bila orang-orang percaya malas atau berpangku tangan, dia akan menunggu dan membiarkan keperluannya tidak terpenuhi. Kita tidak tahu mengapa harus demikian, tetapi yang kita tahu, hal inilah yang dikehendakinya. Di satu sisi Tuhan merendahkan dirinya, di sisi lain Dia meninggikan kita. Apakah kita merasa layak untuk hal ini? Ketika kita mengingat hal ini, kita tidak seharusnya menggerutu ketika Roh Kudus mendorong kita untuk mempersembahkan diri. Adalah sebuah kesalahan besar bila saat kita mempersembahkan diri dan apa yang kita miliki pada Tuhan, kita berpikir bahwa kita sedang melakukan kebaikan untuk Tuhan, yang olehnya kita berhak mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Persembahan diri kita dan penerimaan Tuhan atas persembahan diri kita adalah saat di mana Tuhan meninggikan dan melimpahkan kemuliaannya kepada kita. Dialah Sang Allah Maha Tinggi. Semua malaikat di surga adalah pelayannya. Semua lembu dan kambing di bukit adalah miliknya. Dia memiliki semua emas dan perak yang ada di muka bumi, dan segala sesuatu adalah miliknya. Apakah dia memiliki kekurangan? Apakah dia memerlukan tenaga dan materi dari orang-orang seperti kita? Apakah dia benar-benar tidak berdaya dan mencari bantuan kita? Ataukah dia sedang meninggikan dan mengangkat kita melalui keperluannya, serta membuat kita sadar bahwa orang yang rendah, hina, dan miskin semacam kita dapat dilayakkan untuk memenuhi keperluan Tuhan dan bekerja sama dengannya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, dapat mempersembahkan sesuatu kepada Raja di atas segala raja, adalah hak istimewa yang luar biasa. Adalah hak yang istimewa dan khusus bila kita, makhluk ciptaan, dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kesediaannya untuk menerima persembahan kita adalah sebuah kehormatan bagi kita. Kadang hati kita terlalu tumpul dan tidak peduli pada kemuliaan yang ada di dalam mempersembahkan diri, sehingga kita menyombongkan penderitaan, pengorbanan, dan pengabdian diri kita kepada Tuhan, seolah-olah kita telah mendapatkan penghargaan darinya. Bila kita menyadari hal ini, kita tidak akan menyimpan harta untuk diri kita sendiri, dan tidak akan menganggap persembahan kita sebagai bantuan untuk Tuhan. Hari ini umat Tuhan punya banyak keperluan, dan Tuhan menganggap hal ini adalah keperluannya. Namun Dia mau memakai kita untuk hal ini. Apakah kita bersedia? Dia bisa saja mengirim utusan dari surga untuk menyuarakan panggilan dan membangkitkan umatnya. Dia dapat melakukan banyak pekerjaan besar dan tanda-tanda ajaib untuk menggugah orang-orang berdosa. Dia juga dapat sekali lagi mengirim mana dari surga untuk memberi makan hamba-hambanya yang hidup bagi Dia. Tetapi bila Dia melakukan hal ini, kita akan kehilangan bagian kita dalam pekerjaan Tuhan dan kemuliaan yang ada di baliknya. Dia dapat melakukan mujizat, tetapi Dia mau melakukan semuanya itu melalui kita. Dia mau merendahkan dirinya dan meninggikan kita. Dia senang bila kita berbagian dalam semua pekerjaannya. Dia cukup rendah hati untuk mengatakan bahwa dirinya ada keperluan, sehingga pintu terbuka bagi kita untuk berbagian dalam pekerjaannya dan untuk mendapatkan kemuliaan darinya. Dalam perkara ini,
Mengapa kita enggan mempersembahkan diri untuk Tuhan? Mengapa kita juga enggan mempersembahkan milik kepunyaan kita? Betapa bodohnya kita bila kita melewatkan kesempatan ini begitu saja. Tuhan memerlukan manusia dalam pekerjaannya menyelamatkan dunia. Bila kita tidak mau mengambil bagian, Tuhan akan membangkitkan orang lain untuk menggantikan kita. Pekerjaan ini terus berlanjut dan tetap memerlukan manusia. Keperluan Tuhan harus terpenuhi, tetapi siapa yang akan memenuhinya? Siapa yang akan melangkah maju untuk memberitakan firman-Nya? Dan siapakah yang akan memenuhi kemuliaannya? Sangat disayangkan bila kita tidak mendapat bagian di dalam kemuliaan ini. Keperluan Tuhan hari ini lebih besar daripada waktu-waktu sebelumnya. Dia mau menganugerahkan kemuliaan yang khusus ini kepada orang-orang percaya di zaman ini. Saat ini dia masih bersedia untuk merendahkan dirinya. Tetapi adakah orang-orang percaya yang mau bersyukur atas kasih karunia yang begitu besar semacam ini dari Tuhan, serta memenuhi keperluan Tuhan tanpa merasa puas diri? Kita perlu sadar bahwa mempersembahkan diri kepada Tuhan adalah sebuah kehormatan yang besar yang diberikan Sang Pencipta kepada kita, makhluk ciptaannya. Tuhan memberkati.